selanjutnya ini wajib diimbaskan ke sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu kita semua saling kenal udah ya? Sudah saling kenal ya pasti. Nah, tapi di sini biar lebih mengenal lagi nih Bapak Ibu, coba sekarang kita kenalan sama-sama. Kita mengenalkan sambil menyebutkan hobi kita. Kemudian teman sebelah kita itu mengenalkan lagi. Misalnya dimulaikan dari saya. Nonton. Iya. Nama saya Nora, hobi belajar. Terima kasih Nora yang hobi belajar. Perkenalkan nama saya Arce, saya hobi shopping. Oke. Wow. Terima kasih dari Bu Arce yang hobi shopping. Saya nama Metri Astuti, hobi nyanyi dari kecil ya. Oke. Boleh. Boleh dicoba nanti di akhir ya Ibu. Boleh itu teh. Boleh. Terima kasih Ibu Metri yang hobi nyanyi dari kecil. Perkenalkan nama saya Rili, saya hobi nyopet. Makan. Janjian dari sini ya. Masa kali heran. Iya. Kali heran masakin kami. Makan. Terima kasih Ayu Riri yang hobinya Tidur. Makan. makan. Perkenalkan nama saya Roli yang saya hobinya traveling. Oke, terima kasih Pak Roli yang hobinya traveling. Perkenalkan nama saya Aditya Nada Utama, hobi saya main game. Dalam kegiatan lokakarya. Kemudian kalau mau ada telepon menerimanya di luar kelas. Perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Kira-kira benar apa salah? Kalau salah tadi injak kaki, kalau benar tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi setiap satuan pendidikan salah apa benar nih? Oke, kayaknya dominan injak-injak kaki ya. Jangan marah-marah tapi ya Bapak Ibu. Jadi pernyataannya ini adalah tidak benar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kurikulum merdeka ini sesuai dengan kesiapan sekolah sebenarnya. Boleh bertahap. Misalnya kelas 1 dulu. Diperbolehkan ya Bapak Ibu. Kemudian mereka kemampuan berbicara, berpresentasi atau membuat hasil-hasil dalam bentuk nggak bentuk barang, bisa dalam bentuk presentasi, itu bisa juga hasil P5. Dan pameran hasil karya tidak harus mewah ya Bapak Ibu, tidak harus buat pembelajaran. Di capaian pembelajaran, fokus apa yang harus dicapai? Misalnya kalau di IPA ya kebetulan karena saya mengajar IPA itu hanya memahami besaran dan satuan. Kalau mengembangkan lebih dari itu boleh, disilahkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cukup memahami anak-anak paham tentang besaran dan satuan, itu sudah tercapai tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya. Jadi materi esensial ini tidak perlu sampai aplikasi kalau dicapaiannya tidak diminta, gitu. Jadi fokus ke esensialnya aja Bapak Ibu. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf meminta waktunya ya Bapak Ibu untuk pengimbasan materi hari ini. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu di sini saya izin untuk melakukan pengimbasan. Sebenarnya materi ini pasti sudah sering Bapak Ibu terima ya di beberapa kegiatan, apalagi untuk implementasi kurikulum merdeka karena setiap sekolah saat ini sudah diwajibkan untuk kurikulum merdeka. Nah jadi Bapak Ibu kita nanti kedepannya saling sharing aja tentang kurikulum merdeka ini, bagaimana implementasinya. Nah jadi sebelum kita mulai Bapak Ibu di sini kita perkenalan dulu. Nah supaya lebih akrab lagi, lebih kenal lagi. Kalau pribadi saya tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf ya. Oke, Bapak Ibu perkenalan, mungkin nanti proses perkenalannya
begini ya Bapak Ibu, ketika kita menyebutkan nama, misalnya saya oke, lucu ya kelas 1. Oke Bapak Ibu, jadi perkenalannya nanti seperti ini. Ketika kita sebutkan nama, misalnya perkenalkan nama saya Sri, hobi apa misalnya ya. Nanti dilanjutkan oleh orang yang kedua mengenalkan. Baik, terima kasih Ibu Sri yang hobinya ini. Perkenalkan saya, jadi menyebutkan nama dan hobi teman sebelumnya baru mengenalkan diri kita. Boleh dimulai saya dulu atau Bapak Ibu dulu nih? Saya dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sri Badria, hobi membaca. Kalau tinggal alamat di sini di Desa Bumisari. Boleh dimulai dari Ibu. Ya, Terima kasih Ibu Sri yang hobinya membaca. Perkenalkan, nama saya Lucy. Hobi saya makan bakso dan nonton film Korea dan makan seblak. Ya, terima kasih Bu Lucy Romadanti SPDI yang hobinya makan bakso, nonton Korea sama seblak. Perkenalkan, nama saya Ibu Dini Pratiwi. Hobinya olahraga, jogging, main voli. Terima kasih Ibu Dini Pratiwi SPDI yang hobinya olahraga, jogging, main voli. Perkenalkan, nama saya Putri Istiqomah. Hobinya nonton drakor, nonton dracin, jalan-jalan, seperti itu. Selanjutnya jalan-jalan, foto-foto, makan seblak, nyoba tempat baru. Pokoknya hal-hal yang baru kita coba. Terima kasih buat Ibu Putri Istiqomah yang hobinya banyak. Salah satunya hobi nonton drakor, dracin, jalan-jalan. Pokoknya tadi lah ya. Banyak nyanyi. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Patriana, biasa dipanggil Ibu Tamara. Hobi saya nonton, makan, jalan-jalan, itu saja. Istri masalahnya agak lemah. Lagi pesan jangan tapi bingung namanya bilang. Ya, perkenalkan, nama saya terima kasih kepada Ibu Eka Patriana yang biasa dipanggil Tamara, yang hobinya makan, nonton dracin, nonton drakor, jalan-jalan, ngomel. Ngomelnya tidak ada ya. Ya, nama saya Sriani. Hobi saya makan, walaupun badan saya kecil, hobi saya makan, nonton dracin, nonton drakor, jalan-jalan. Ya, terima kasih. Ikut jalan-jalan. Terima kasih Ibu Sriani Yang hobinya banyak. ST kalau nggak salah itu hobinya banyak sekali, ada nonton dracin, ada makan, ada jalan-jalan. Tapi kok heran, hobi makan kok badannya masih tetap kecil ya. Beda dengan Bu Tamara tadi, memang cocok hobi makan tuh. Sama Bu Lucy, hobinya makan cocok itu. Nama saya Darto, saya sudah di PHK. Saya sudah di PHK. Kalau hobi saya nggak banyak-banyak, cuma jalan-jalan sama baca sebetulnya. Hobi baca dan bertani saya, bertani. Saya dan hobi yang lain itu saya sebenarnya ini terima duit ya, itu hobi. Ulang lagi. Masih banyak hobi yang kami sebutkan. Terima kasih pada Bapak Darto yang hobinya tadi bertani, makan, terima duit. Ya, hobi makan
Ibu Asia yang telah menunjukkan hobinya memasak, makan, jalan-jalan, shopping. Ibu Asia. Saya sebenarnya Ibu, perkenalkan nama Ibu Violinda. Iya. Sebenarnya hobi Ibu banyak sebelum ini ya. Hobinya jalan-jalan, ada masak, olahraga, ada makan, ada semuanya banyak hobi. Tapi karena ada apa ya kendalanya, semua hobi Ibu itu hilang sekarang. Ya, itu yang bukan ya. Terima kasih kepada Ibu Violinda yang hobinya lumayan banyak, yaitu masak, makan, olahraga. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Arsani Takwim, hobi saya bermain bola basket. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnan sudah memperkenalkan diri dan juga menyampaikan kalau hobinya main basket. Perkenalkan, nama saya Mega Octavia Rizana. Hobi saya banyak. Nonton, shopping dari TikTok, dari Shopee, makan, jalan-jalan. Pokoknya yang menyenangkan itu hobi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Beragam sekali ya hobinya. Tapi walau beragam nih masih tetap kita bisa akrab, bisa sama karena berbeda itu berwarna ya Bapak Ibu. Dunia ini berwarna. Jadi Bapak Ibu di sini terima kasih tadi sudah menyebutkan, sudah memperkenalkan diri. Kita lanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, kita ada kesepakatan bersama. Jadi nanti Bapak Ibu tepuk tangan satu kali apabila sepakat. Kalau sepakat 2 kali, kalau tidak sepakat 1 kali ya Bapak Ibu. Jadi di sini kesepakatannya yang pertama hadir tepat waktu, sepakat ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, fokus dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan lokakarya. Oke, sepakat berarti ya. Kemudian yang ketiga, menerima telepon di luar kelas. Jadi ketika ada telepon, menerimanya di luar kelas. Oke. Kemudian yang selanjutnya, menghargai pendapat peserta lain. Semua peserta dan pendapat dan pertanyaan itu berharga. Sepakat. Kemudian bertanya atau memberikan pendapatnya dengan tertib. Jadi angkat tangan atau satu-satu gitu ya. Oke, sepakat. Ada mau ditambahkan nggak Bapak Ibu? Nggak cukup? Oke. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Seperti tadi saya sampaikan, untuk materi kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah pasti pernah Bapak Ibu terima ya. Ini mengingat kembali. Jadi yang pertama ini materinya tentang kebijakan dari kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini mulai resmi dijalankan, dirilis itu di 3 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Setelah kita mengalami musibah pandemi COVID, di mana kita dituntut untuk melakukan banyak sekali perubahan nih Bapak Ibu, yang awalnya belajarnya rutin, tatap muka, ketemu sama anak-anak. Ketika pandemi kita tidak boleh ketemu siapa-siapa, harus jaga jarak. Nah jadi di sini ada percepatan nih, secara tidak langsung kita dituntut untuk nggak gaptek lagi tentang teknologi, karena semuanya pada saat itu semuanya mobile, rapat, sekolah semuanya dari layar ya Bapak Ibu. Jadi di sini tujuan kita mempelajari kebijakan ini, yang pertama memahami kurikulum merdeka, kemudian yang kedua bagaimana regulasi kurikulum merdeka, kemudian prinsip dari kurikulum merdeka, dan fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu. Jadi di sini kita bermain lagi nih Bapak Ibu. Jadi bermain lagi untuk mengenal apa itu kurikulum merdeka. Jadi ada pernyataan ya Bapak Ibu. Jika pernyataannya benar, Bapak Ibu tepuk tangan. Jika pertanyaannya salah, itu hentakkan
Silahkan Bapak Ibu tentukan pilihannya. Tepuk tangan apa hentakan ini dengan pernyataan ini? Salah. Kenapa salah? Boleh Ibu Tamara? Alasannya? Alasannya kemarin kurikulum Merdeka tidak harus serentak karena dibagi bertahap. Ada fasenya, per fase. Kalau kemarin dimulai dari awal pertama itu kelas 1 khusus kelas 1 dan kelas 4. Nah, pada tahun ini tapi yang dikepahyang kalau di daerah kota rata-rata mereka tidak bertahap. Mereka sudah melaksanakan kurikulum Merdeka secara serentak. Tapi kalau untuk kita kemarin nggak boleh. Jadi itu salah menurut saya. Oke Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk Ibu Tamara. Terima kasih pendapatnya. Jadi boleh next. Ternyata benar ya, tidak. Karena seperti tadi, kurikulum Merdeka ini kan berdasarkan kesiapan. Jadi apakah gurunya siap? Jadi yang pertama nih gurunya harus siap dulu. Kalau misalnya kita mengadakan kurikulum Merdeka, kepala sekolah kita memerintahkan kita seluruhnya, tapi masih banyak yang belum paham. Nanti pada saat pelaksanaannya akan mengalami kebingungan seperti itu. Boleh next? Nah, pernyataan yang kedua, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah satuan pendidikan. Menurut Bapak Ibu ini benar atau salah? Benar. Tangan kalau benar tadi. Iya, coba kita cek. Iya benar ya. Jadi yang menentukan itu kepala sekolah, tapi sebelum itu pastinya kepala sekolah sudah merapatkan dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka? Apakah secara bertahap? Karena kalau tahun ini itu peraturannya kalau di kebetulan memegang Dapodik ya di tahun ini itu bisa serentak langsung. Kalau gurunya sudah siap, karena tahun sebelumnya mungkin kurikulumnya Merdeka tapi Merdeka Belajar, jadi tetap di Dapodiknya kurikulum 2013, tapi pelaksanaannya sudah kurikulum Merdeka. Jadi mereka langsung nih. Kalau di kami karena SMP 3 tahap 3 kelas ya langsung sekaligus seperti itu. Itu boleh. Jadi yang memilih karena aplikasi milihnya itu hanya kepala sekolah, nggak bisa kita guru yang milih karena bingung nanti mengeceknya ya. Jadi pilihannya ditentukan memang oleh kepala sekolah, tapi diawali ditanya dulu, rapat dulu dengan anggota. Boleh next? Nah, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Ini sepakat apa tidak Bapak Ibu? Format. Benar ya? Tidak. Oke. Jawabannya benar ternyata. Jadi tidak harus seragam Bapak Ibu. Kan tidak seragam ya? Karena setiap sekolah. Ini coba cek lagi. Kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Ya, benar kan ya? Maksudnya setiap sekolah itu beda-beda formatnya. Karena tergantung dengan lingkungan, dengan daerahnya, dengan anak didiknya. Iya, pernyataan tadi. Boleh berbeda-beda, benar sekali Bu Lucy. Selanjutnya, nah di sini kurikulum satuan pendidikan itu direvisinya 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Ini benar apa tidak Bapak Ibu? Salah. Salah gimana tadi? Salah. Jadi salah ya. Jadi kurikulum Merdeka itu direvisi sesuai kebutuhan. Kalau memang setahun itu ada perbaikan yang perlu kita lakukan, ya kita revisi seperti itu. Kalau 2 tahun ini ternyata masih relevan nih untuk tahun selanjutnya, berarti boleh dipakai lagi. Boleh next. Nah di sini setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Ini benar apa enggak? Karena tidak wajib ya. Kalau menyusun modul, kalau sekarang itu sudah ada aplikasi kita ya PMM, di sana ada perangkat ajar. Ya silakan. PPG sih kan PPG badan. Iya PPG tahun ini ya Bapak. Ya Bu. Jadi modul ajarnya tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Formatnya itu disesuaikan. Apalagi zaman sekarang sudah canggih ya. Mungkin dalam bentuk barcode tinggal kita scan misalnya kalau biar tidak banyak printnya. Oke, next. Nah, asesmen awal digunakan untuk mengetahui
pembelajaran tertentu. Ini benar apa salah Bapak Ibu? Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Ini benar apa tidak? Oke, coba kita cek. Ternyata ya. Ya, nggak apa-apa. Ini memang kemarin ini juga masih menjadi sedikit perdebatan kalau saat ini gaya belajar itu tidak dijadikan patokan karena bisa menjadikan memberatkan nih gurunya. Guru harus menyiapkan 3 gaya belajar. Kemudian anak didik itu merasa dikotak-kotakan, iya nggak? Kalau misalnya kita kasih nih, kamu baca yang ini, kasih video, ini nggak yang baca kira-kira? Jadi pengen tahu dia apa sih yang dilakukan oleh anak yang sebelahnya gitu. Jadi yang paling sebenarnya kayak belajar tetap kita lakukan kita harus tahu juga itu untuk referensi saja, tapi tidak dijadikan patokan sebagai penentu pembelajaran yang diferensiasinya. Kalau pembelajaran berdiferensiasinya kita gunakan kesiapan belajar murid. Jadi kesiapan materinya, anak yang dasar, menengah gitu, atau anak yang mahir. Karena kalau kita mengajar dengan cara yang menengah, anak yang dasar susah dia mengikuti yang menengah. Anak yang mahir karena mereka merasa bisa, jadi mereka bisa meremehkan atau bisa membuat keributan. Ini mungkin salah satu penyebab di kelas kita itu ribut ya, rusuh dengan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Kalau ributnya hal positif itu diizinkan ya, boleh. Silahkan. Next lagi. Nah, hasil akhir dari proyek P5 itu adalah pameran hasil karya. Ini benar apa salah Bapak Ibu? Anda injak kaki atau tepuk tangan? Tidak, salah. Mana tadi? Salah ya. Salah karena tidak harus produk. Boleh karakter, boleh presentasi misalnya ya, boleh pokoknya nggak harus hasil produk. Ini misalnya buat karya seperti itu tidak. Jadi hasilnya boleh apa saja. Yang terpenting adalah penguatan karakter yang tercipta. Jadi profil pelajar Pancasilanya yang tercipta. Oke, next. Nah, di sini ini aturannya ya, regulasinya. Jadi sudah ada banyak perubahan-perubahan sampai mulai dari 2002 sampai ke 2024. Ini materinya nanti akan diberikan di Bapak Ibu. Ini undang-undangnya. Kita skip saja. Oke, nah jadi di sini dasar kurikulum merdeka itu didasarkan pada 3 prinsip ini Bapak Ibu. Yang pertama itu dia fleksibel. Jadi fleksibel nih, setiap sekolah berhak menentukan sendiri, fleksibel kan ya. Kalau dulu ada wajib nih capaian standar kompetensinya sudah ditentukan, kemudian kompetensi dasarnya sudah ditentukan, kita harus memenuhi capaian itu. Kalau sekarang tidak, jadi kita bebas. Kelas 7 harus belajar ini, kalau dulu kan ada aturannya. Kalau sekarang itu tidak, dia fokus pada materi esensial. Jadi misalnya materi-materi penting. Jadi misalnya Bapak Ibu materinya tidak selesai di semester ini, asal dia masih dalam satu fase itu bisa dilanjutkan ke selanjutnya, ke fase masih di fase itu, tapi di tingkat selanjutnya. Biasanya satu fase itu 2 sampai 3 tahun ya, 3 tingkatan. Jadi misalnya kalau di kami nggak selesai nih materi di kelas 7 diajarkan karena sulit, di buku paketnya ada, tapi karena bagi anak di sekolah saya itu sulit, ini kayaknya bisa di kelas 8 misalnya, itu digeser, itu boleh. Jadi disesuaikan, fleksibel. Kemudian yang fokusnya adalah pengembangan karakter. Sebenarnya pengembangan karakter di kurikulum-kurikulum sebelumnya sudah ada.
P5 gitu. Jadi pengembangan karakternya ada. Tetap di materi-materi di kelas, pengembangan karakter ini juga tetap kita tekankan seperti itu. Next. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti ada kasus ya. Kita cek kasusnya sama-sama. Jadi next kasusnya kita cek apakah kasus tersebut itu mengandung prinsip kurikulum merdeka atau tidak. Nanti berdasarkan ini apa kasusnya ya Bapak Ibu. Next. Nah, kita lihat kasus pertama. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini mengandung prinsip kurikulum merdeka nggak? Apabila kasusnya seperti ini. Ibu Kisi adalah pengawas SD di Kota P. Bu Kisi dan para pengawas di Kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif Kota Madya P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Guru-guru perwakilan mata pelajaran di Kota P dikumpulkan dalam satu tempat untuk membuat soal bersama. Menurut Bapak Ibu ini sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka tidak? Tidak. Tidak. Boleh minta pendapatnya? Ibu yang jawab tidak. Terima kasih, saya akan menjawabnya. Ini tidak termasuk dalam prinsip perancangan kurikulum merdeka karena tidak fleksibel sesuai sekolah. Sedangkan dalam sekolah Kota Madya itu pasti berbeda-beda di setiap sekolah. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada lagi pendapat lain Bapak Ibu? Ibu Lucy? Mau menyampaikan pendapat? Belum. Sama pendapatnya ya dengan Ibu Putri tadi, karena setiap sekolah kan beda-beda. Mungkin di sekolah kita belum selesai nih sampai bab 1, bab 5 misalnya ya. Ternyata di sekolah di kota sudah sampai bab 5. Yang buat soal orang yang sekolahnya di sana dengan tingkat kesulitan menurut siswa dia. Jadinya tidak fleksibel ya. Kemudian kira-kira bagaimana supaya jadi lebih fleksibel? Boleh? Ibu Sri, hidup Ibu Sri. Diterapkan di sekolah masing-masing. Diterapkan di sekolah masing-masing ya. Buat ya. Jadi mungkin supaya lebih fleksibel itu bisa diterapkan pada sekolah masing-masing ya pembuatan soalnya. Tapi diatur misalnya minggu kedua dan ketiga bulan Juni itu kita asesmen sumatif. Jadi nggak harus ditentukan jadwalnya. Jadi itu jadi lebih fleksibel ditentukan oleh sekolah. Oke, kita lihat kasus kedua nih. Oke, kasus kedua, Pak Raga adalah pengawas di Kota B. Pak Raga mengarahkan satuan pendidikan untuk membuat modul ajar selama 1 semester dengan lengkap. Pak Raga membuat daftar checklist komponen yang harus ada pada modul dengan rincian 1. Harus ada kegiatan pembelajaran merujuk model pembelajaran tertentu. Yang kedua, memuat 4C. Yang ketiga, memuat penilaian karakter P3 ya. Kemudian terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Menurut Bapak Ibu, apa yang penting ya? Jadi kita lihat kasusnya dulu. Menurut Bapak Ibu ini sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Pak Raga ini pengawas. Jadi sebagai pengawas, Pak Raga memerintahkan kita guru untuk buat modul ajar. Nah, modul ajarnya selama 1 semester. Jadi komponen, tapi Pak Raga memberi rambu-rambu. Kayak rambu-rambu yang harus ada di modul itu ini. Yang lain boleh terserah Bapak Ibu misalnya ya, kembangkan. Pokoknya yang modulnya ini 4 ini. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu benar? Ya benar Ibu PK. Kenapa Ibu PK? Kita marah, maaf. Karena untuk membuat modul boleh fleksibel sesuai dengan lingkungan sekolah belajar. Tetapi 4 tahap itu memang sudah ada ketentuannya. 4 tahap itu harus masuk semuanya. Sisanya kita boleh sesuaikan dengan lingkungan pembelajaran kita di sekolah. Jadi dia lebih fleksibel. Pokoknya yang penting muatan esensialnya ada seperti itu. Nah, situasi selanjutnya nih yang terakhir,
untuk melakukan aktivitas mengurangi banyaknya sampah yang dibuang warga satuan pendidikan. Pak Dimas merasa hal itu kurang maksimal nih bagi Pak Dimas. Terus meminta satuan pendidikan membuat pagelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu ini sesuai prinsipnya enggak? Tidak, Bu. Ya. Oh ya, jadi untuk hasil itu tidak harus produk, Bu. Bisa kebiasaan, bisa perilaku, bisa berkarakter ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Jaka. Jadi benar ya tidak sesuai prinsip karena ini maunya pengawas maunya ada pagelaran, sedangkan kita tahu tadi dia lebih fleksibel ya Bapak Ibu, boleh tadi kesepakatan kelas boleh, kebiasaan nggak boleh buang sampah misalnya boleh, jadi tidak harus hasilnya produk gitu. Oke. Nah jadi sesi 1 tentang kurikulum merdeka ini selesai Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa ya, refleksi, kita berefleksi bersama-sama. Ini kuncinya kalau di kurikulum merdeka itu sering-sering refleksi supaya tahu apa yang sudah baik, apa yang belum baik gitu. Boleh refleksi ya, boleh perasaan Bapak Ibu misalnya, boleh? Refleksi perasaan. Bagaimana perasaan Anda? Aku dirasakan. Ya baik, terima kasih. Menurut saya dan perasaan saya hari ini pelajaran ini sangat menarik, sangat senang, tetapi saya skeptis terhadap kurikulum merdeka karena apakah nanti skeptis tidak percaya apakah kurikulum merdeka nanti karena tergantinya menteri apakah terganti lagi dan isi-isinya itu diganti lagi itulah makanya saya skeptis karena mau belajar lagi nanti ya begitu. Terima kasih, mungkin hari ini saya selaku Ibu Dini bisa lebih mengenal lagi, lebih dapat banyak pembelajaran mengenai implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada laksanaannya tadi ada fleksibel, ada 3 tadi ya, prinsip. Ada fleksibel, ada esensial dan penguatan karakter. Jadi saya juga dapat mempelajari dari 3 hal itu. Terima kasih Bu. Jadi hasil refleksi tadi kalau menurut Bapak siapa Pak? Hasan. Nah, jadi menurut Pak Hasan tadi skeptis ya. Apakah nanti ganti menteri ganti lagi nih kurikulum jangan-jangan ya. Jadi memang trennya kalau kita melihat kurikulum itu seperti itu ya Bapak Ibu. Selalu ganti menteri ganti kurikulum. Jadi kita ambil positifnya aja. Kita sebagai guru ini harus jadi pelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Jadi ada yang baru itu pasti akan ada berubah. Mungkin dicek lagi ternyata kurikulum ini nggak
berbeda seperti itu. Tidak apa-apa ya Bapak, memang banyak pendapat seperti itu. Kemudian kalau Ibu Dini tadi menyampaikan refleksinya ya, jadi ada 3 tadi yang kita pelajari di kurikulum Merdeka tadi untuk prinsipnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu kita Bapak Ibu pernah melihat ini ya, kayaknya pernah ya. Jadi kita tebak warna ya. Jadi Bapak Ibu menebak di situ tulisannya apa? Gitu ya. Hitam Bu. Ini hitam. Next. Ini kuning.
mengenal komunitas belajar. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini ada satu wadah untuk kita untuk melakukan untuk belajar bersama ya Bapak Ibu. Namanya komunitas belajar. Di sini sudah ada ya komunitas belajar. Sudah. Oke. Jadi kita ulang lagi nih mengenal lagi komunitas belajar. Slogannya adalah semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi komunitas belajar ini adalah wadah untuk kita untuk belajar bersama gitu. Jadi untuk di komunitas belajar itu kalau misalnya Bapak Ibu saling jadi Bapak Ibu saling punya praktik baik, misalnya di kelas Ibu Tamara mau disampaikan di dalam komunitas belajar boleh gitu ya. Di kelas Ibu Tio kalau disampaikan praktik baiknya proses pembelajaran di kelas Ibu Vio itu ada wadahnya. Jadi mungkin dari rekan-rekan guru kita ini banyak nih pembelajaran yang bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi kalau dalam komunitas belajar tidak harus kita mengundang narasumber dari luar, gitu ya. Ini tetap. Iya. Nggak apa-apa. Nanti orang istirahat. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini kita diskusikan nih. Menurut Bapak Ibu, ceritakan pengalaman Bapak Ibu saat belajar sesuatu hal secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi boleh mendengar pendapatnya ya Bapak Ibu. Perasaan mengapa sih kita harus belajar terus-menerus secara berkelanjutan? Boleh Ibu Lucy? Apa menceritakan kenapa kita belajar terus-menerus dan berkelanjutan? Baiklah, saya akan menjawab. Kenapa kita sebagai guru harus belajar terus-menerus? Karena yang pasti zaman ini semakin terus berkembang, apalagi teknologi. Nah, terus yang tadi masalah kurikulum saja terus berubah-berubah. Nah, ilmu pengetahuan juga kadang berubah. Seperti dulu kami kalau pendidikan agama Islam dulu SD itu cuma 5 kan. Nah, waktu saya ngajar anak kelas di ini SD ternyata sekarang sudah 6. Nah, ternyata kita sebagai guru itu juga harus mengupdate diri kita dan menambah wawasan kita sehingga kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu saja Ibu Sri. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi ya, karena kita harus update juga nih, apalagi kita sebagai guru. Kalau zaman sekarang gen apa ya anak didik kita ya gen apa ya apa ya yang anak di atas 2016 yang 2009. Nah itu pengetahuan yang dia dapat karena perkembangan teknologi ini kadang-kadang mereka lebih pintar dari kita. Jadi sebagai guru jangan sampai kita ketinggalan gitu. Kalau zaman sekarang apa bahasa-bahasa yang mereka sebutkan misalnya apa sigma dan sebagainya itu ya, yang mungkin kita harus cari tahu dulu nih bahasa-bahasa itu biar lebih dekat. Itu kan salah satu proses belajar juga, pelajari biar nggak dibilang ibu nih kudet misalnya nggak update misalnya seperti itu. Jadi itu proses belajar juga Bapak Ibu. Jadi di sini next. Nah, jadi belajar sepanjang hayat itu yang pertama alasannya adalah untuk mendorong terciptanya inovasi. Pasti akan muncul ide-ide baru nih Bapak Ibu. Apakah kita selama ini mengajar itu pengalaman mengajar saya itu di sekolah 10 tahun 9 tahunan di sekolah, apakah saya pengalaman saya yang 9 tahun mengajar ataukah pengalaman yang 1 tahun saya ulang selama 9 kali? Itu akan berbeda artinya kan Bapak Ibu. Jadi di sini prosesnya inovasi ini itu akan muncul kalau kita mau belajar seperti itu. Jadi ada ide baru nih, cara mengajar materi ini, guru ini kayaknya bisa dipakai di kelas saya seperti itu. Apalagi tadi kita hobi nonton TikTok, nonton Shopee, Instagram, sekarang banyak konten-konten edukasi ya di kelasnya. Oh kayaknya bisa
zaman dulu. Kemudian pengetahuannya berubah, dulu agama waktu kita SD hanya 5 di Indonesia, kalau sekarang ada tambahannya seperti itu. Kemudian kontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara melalui partisipasi sosial dan pemecahan masalah kolektif. Kemudian kontribusi terhadap kualitas pendidikan. Jadi kalau gurunya semangat belajar, otomatis di kelasnya akan semangat nih anak-anaknya. Anak-anaknya semangat belajar, akan senang belajar, akan muncul generasi-generasi yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, itu pastinya akan sejalan juga dengan kemajuan di pendidikan dan kemajuan bangsa kita. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran itu di kelas ya. Oke, next. Nah, jadi ini Bapak Ibu kita bermain sedikit. Jadi saya akan bagikan Bapak Ibu jadi berapa orang kita ya? 9 ya. Jadi 3 kelompok, hitung 1, 2, 3 gitu ya Bapak Ibu. Tamara 1, 2, Ibu Lucy 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3. 2 sama dari hasil tadi, apa yang bisa kita refleksikan nih? Dengan anggaplah ini ilmu yang kita dapat, gitu ya. Jadi, Oh, ada yang bertambahnya banyak. Ada yang tetap. Ada yang tetap. Ada yang nah, jadi boleh merefleksikan nih Bapak Ibu. Dari permainan yang kita ikuti hari
banyak, ada yang lebih sedikit. Nah, kita anggap permen ini adalah ilmu yang kita dapatkan. Ada ilmu yang kita dapatkan itu sama, artinya tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Kemudian ada yang bertambah, ada bertambah banyak, ada yang bertambah sedikit, kemudian ada yang berkurang. Berkurang itu mungkin faktor usia juga, faktor Jadi sama Pak ya di sekolah. faktor karena keadaan atau penyakit. Itu menurut saya. Mungkin ada yang lain, Pak Jaka. Ada Pak Jaka, ada lain dong, ada lain. Ya, ada lain ya. Jadi menurut saya begini Bu. Jadi dari setiap peserta didik yang datang ke sekolah, jadi mereka itu awalnya sama-sama datang ke sekolah untuk menimba ilmu. Tapi ketika di sekolah, mereka tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maksudnya seperti ini. Seandainya dalam satu sekolah, dalam satu kelas terdiri dari 20 orang, maka dari 20 orang itu apa yang kita jelaskan ilmu di depan, itu pelajaran di depan, anak-anak itu tidak akan semuanya sama mendapatkan atau tidak akan maksimal Bu. Ada yang mungkin contohnya saja seperti pelajaran matematika, kita berikan hafalan perkalian, ada yang sudah hafal perkalian, ada yang belum hafal, dan ada yang bahkan memang tidak hafal meskipun sudah kita ajarkan itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya paling sedikit dapatnya, tapi saya mengapresiasikan. Terima kasih. Saya melihat ini adalah berbeda, bukan mendapat, tapi kita sebagai guru kita harus memberi. Jadi kita tidak pelit ilmu. Jadi kita memberikan karena kita tadi punya ilmu sama-sama. Gurunya kita punya ilmu, tidak kita berikan kepada siswa atau kita sampaikan kepada siswa sebanyak-banyaknya. Nah, saya kira itu. Jadi saya berikan sebanyak-banyaknya, makanya tapi bukan tinggal dikit, tapi ilmu itu kita berikan ke orang lain, ke transfer ke orang lain. Terima kasih. Itu Oke, terima kasih pendapatnya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada tiga pendapat ya. Ada yang dapat sama, ada yang dapat banyak, ada yang dapat paling sedikit. Jadi di sini dalam kaitannya dalam komunitas belajar nih Bapak Ibu, tadi kan semangat komunitas belajar adalah semangatnya belajar berkolaborasi ya, sama-sama berbagi. Nah di dalam komunitas belajar nih, di dalam komunitas belajar Bapak Ibu, dalam berbagi itu diharapkan dalam komunitas belajar itu sebenarnya itu posisinya seperti kelompok Ibu Lucy dan Ibu Putri sama. Jadi antara kita sebagai peserta itu ilmunya ini yang diberi itu sama dengan yang kita terima. Jangan sampai yang ngasih materi orang ini saja dia nggak pernah belajarnya. Jadi hanya satu saja yang ngasih materi. Jadi sampai habis materi yang mau apa lagi ya, misalnya kalau di komunitas belajar. Jadi kalau bisa sama nih. Maksudnya kita yang memberi materi itu kita ngasih materinya itu saling berbagi ganti-gantian. Jadi dalam komunitas belajar ini tidak hanya satu orang saja, misalnya Ibu Sri atau Ibu Tamara terus yang ngasih materi seperti itu. Harus gantian. Kalau bisa
supaya sama tadi, supaya semua punya kemampuan. Kemampuan yang pertama, kemampuan menyampaikan materi, bagian menyampaikan materi. Kemampuan yang kedua, kemampuan menerima. Kadang-kadang ada beberapa orang nih merasa dia sudah bisa, nggak mau mendengarkan, jadi tidak bisa menerima pendapat orang lain, misalnya seperti itu. Itu adalah proses belajar juga. Jadi di sini hal ini yang dikuatkan di dalam komunitas belajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau komunitas belajar kita lanjutkan. Apa komunitas belajar? Komunitas belajar itu pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Kalau di dalam sekolah ya kita para guru ini komunitas belajar anggotanya saling belajar, sekelompok guru untuk belajar bersama secara terjadwal dan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di komunitas belajar itu ada jadwal rutinnya. Misalnya di hari Senin atau di hari Selasa setiap pulang sekolah, karena komunitas belajar kegiatannya sebenarnya tidak boleh dilakukan di jam sekolah. Jadi 1 jam setelah pulang sekolah kumpul dulu sama-sama. Nah, di sini bahasanya apa? Bahasanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan supaya fokusnya berdampak pada hasil pembelajaran murid. Jadi kita cek Bapak Ibu. Komunitas belajar ini ada 3 ya. Ada komunitas belajar dalam sekolah. Kalau di sekolah ada lagi mungkin yang dikecilkan. Misalnya komunitas kelompok yang kelas kecil, kelompok kelas tinggi misalnya ya kalau di SD. Kemudian komunitas belajar antar sekolah. Misalnya ini kalau guru KKG ya. KKG kalau SD, kalau kami MGMP, misalnya MGMP IPS dan sebagainya. Kemudian komunitas belajar yang di PMM, yang didaftarkan di PMM. Nah, fokusnya ada 2, berpusat pada pembelajaran murid dan berpusat pada peningkatan kompetensi guru. Jadi yang dibahas masalah muridnya seperti itu. Itu yang paling banyak. Porsinya lebih besar dibanding dengan peningkatan GPK-nya. Fokusnya, contohnya ya tahapan pada komunitas belajar yang meningkatkan kompetensi guru itu ada menganalisis kebutuhan anggotanya. Misalnya kita pertemuan awal komunitas belajar, setiap guru itu dimintai pendapat, Bapak Ibu mau belajar apa? Nanti ditampung di komunitas belajar. Oh ternyata pendapat ini mau belajar ini. Besok berarti pertemuannya kita belajar ini. Besoknya mungkin pendapat guru yang satu lagi. Jadi ditampung nih, jadi wadah semua anggota. Kemudian memfasilitasi rencana kegiatan dan analisis kebutuhan. Kemudian mencari fasilitatornya. Oh saya mau belajar tentang misalnya seperti kemarin belajar tentang asesmen dan P5 ya. Gak ada nih yang berkompeten nih di sekolah kita. Kita cari narasumber dari luar. Nah ini difasilitasi dalam komunitas belajar. Kemudian menyelenggarakan kegiatan. Tadi kegiatannya secara rutin. Jadi Bapak Ibu kenapa harus rutin? Supaya kehadiran Bapak Ibunya ada gitu. Kalau misal nggak rutin karena komunitas belajar tadi kan di luar jam sekolah. Misalnya tiba-tiba, oh nanti kita komunitas belajar. Mungkin sudah ada rencana mau kemana kan kita hidup bermasyarakat juga ya, mungkin ada kondangan atau sebagainya. Jadi kalau jadwalnya khusus sudah ada, kita bisa menyesuaikan jadwal kita dengan kegiatan lainnya. Jadi misalnya kalau di hari Selasa, berarti di hari Selasa itu siapkan waktu 1 jam pelajaran. Kalau di SD 1 jam pelajarannya berapa? 40? 35. Nah minimal 35. Kalau bisa 1 jam utuh 60 menit. Selama 1 jam banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu ya. Kemudian jangan lupa didokumentasikan. Jadi dilaporkan. Kalau komunitas belajar ini namanya apa? Ketua komunitasnya? Umega. Nama komunitas belajarnya apa? Komunitas belajar SD Negeri 04. Komunitas belajar SD Negeri 04 Ujarmas. Nah jadi Ibu dokumentasikan tiap kegiatannya gitu. Jadi supaya ada laporannya. Karena kalau sekarang kita bicara tulisan saja, laporan tulisan nggak ada bukti foto, orang nggak percaya. Gitu ya. Jadi harus ada dokumentasi. Dokumentasi ini penting juga nanti untuk akreditasi ya Bapak Ibu. Kalau
mau akreditasi. Terus mendampingi rekan sejawat nih dalam belajar. Nih biasanya penggerak komunitasnya ya. Kemudian evaluasi dan refleksi kegiatannya supaya kegiatan ini kegiatannya itu benar berjalan dengan lancar atau tidak, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Sudah mengisi ini Bapak Ibu refleksi komunitas belajar? Sudah ya? Ini diisi setiap bulan 1 kali. Jadi setiap bulan 1 kali, nanti pakai akun kepala sekolah. Sudah ya? Jadi diisi itu materi tentang komunitas belajar Bapak Ibu. Kemudian di sini refleksi kembali dari hasil tentang komunitas belajar ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang kita sama-sama pelajari. Boleh? Ya, seperti inilah keadaan di SD Negeri 04. Ibu Siti Mardia mohon dimaklumi karena ada kepentingan. Nah, seperti itu juga komunitas belajar di sini. Jadi seperti video tadi, jadi kalau mau kumpul biasanya pasti ada halangan seperti itu. Tapi alhamdulillah komunitas belajar di SD Negeri 04 bisa berjalan dengan baik selama ini dan selalu diadakan pertemuan. Jadi bisa dari kami sendiri inter di sekolah ini, bisa juga kami memanggil narasumber dari luar. Seperti yang kemarin kami melakukan yang sebelum bulan apa itu Juli, bukan Juli. Iya Juli. Jadi itu kami pertemuan rutin kami setiap bulan itu. Jadi kami berkumpul di sini seperti video tadi. Jadi kami berkonsultasi tentang masalah-masalah yang ada di kelas. Biasanya kelas rendah yang bermasalah. Jadi bagaimana solusinya dan juga kami minta dari kepala sekolah bagaimana masukannya. Terus yang bulan lalu itu dengan Pak Yugo. Jadi kami menemani Pak Yugo materi P5 sama penilaian. Jadi alhamdulillah komunitas belajar itu sangat bermanfaat untuk kami, terutama dalam hal pendidikan. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol biasa seperti itu sering. Jadi kalau ngomong, wah yang ini nakal, yang itu payahnya yang ngaturnya, ini itu sudah sering. Tapi bukan dalam forum. Tapi kalau dalam forum kami adakan sebulan sekali biasanya. Alhamdulillah yang bulan ini Ibu Siti Badriah yang mengisi. Terima kasih banyak. Ibu dan komunitas belajar seperti tadi prinsip kurikulum merdeka fleksibel, jadi difleksibelkan juga kepada kita. Jadi itu Bapak Ibu untuk komunitas belajar. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, maaf ya mengambil waktunya jadi lama.